sekali-kali pakai Zoom juga kadang-kadang bisa saja gitu ya. Kita pertama pakai Google Meet dulu. Adik-adik kalau pakai Zoom keberatan? Ada yang keberatan? Kalau seandainya udah pernah, maksudnya udah pernah menggunakan Zoom gitu? Udah ya, oke. Kita usahakan Google Meet, cuma Google Meet ini punya pesan mahasiswanya nggak bisa kelihatan semua gitu kan. Kalau di Zoom itu bisa kelihatan semua tuh 24-28 orang bisa kelihatan semua ininya, videonya. Kalau ini terbatas nih, nggak ada page 1, page 2 gitu, nggak ada. Terus kemudian biasanya kelas pertama itu, di kelas pertemuan pertama itu saya meminta semua mahasiswa saya untuk bertanya. Jadi kita refresh dulu AK1 udah belajar apa, kemudian nanti AK2 akan belajar apa. Silabus nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Google Classroom itu silabus. Kita usahakan ketemunya rutin tiap hari Selasa 10.30. Kalau kalian ini jadwalnya gimana? Padat ya semester 3 ya? Kalau seandainya misalnya saya sakit gitu nggak bisa ngajar gitu, gantinya hari apa biasanya? Bisanya? Ada yang kosong harinya? Coba di chat, coba kira-kira adik-adik diisi, coba di chat. Kira-kira kalau kita mengusahakan Selasa rutin ya 10.30, tapi kan siapa tahu gitu ada sesuatu arah melintang sehingga tidak bisa kita ketemu Selasa, bagusnya ketemunya hari apa? Ada usulan? Bu, kalau misalnya buat yang 2019 hari Kamis cuma 1 matkul, Bu. Hari Kamis cuma 1 mata kuliah, jam berapa itu? Sesi 2, Bu. Sesi 2 10.30, berarti kalau hari Kamis 7.30 bisa gitu misalnya? Iya, Bu. Semuanya bisa? Kamis 7.30 ini cuma alternatif aja, saya bukannya kemudian kelas kita pindah Kamis loh ya. Nanti kamu minggu depan ready-nya Kamis gitu di depan Google Meet. Tetap Selasa, cuma kan kadang-kadang kita ada sangat mendesak gitu sehingga Selasanya tidak bisa ketemu. Kamis 7.30 ya? Bisa semua? Ini 2019 semua? Ada yang mengulang? Di AK2 ini, ada yang bukan anak 2019? Saya ngulang, Bu. Ada, Bu. Dani? Iya, Bu. Gilang? Saya juga, Bu. Saya, Bu. Saya juga, Bu. Oke. Nah ya, ada berapa orang ya? Coba tulis di chat deh. Yang mengulang, itu bisanya Kamis 7.30 bisa nggak? Dani bisa, Bu. Puji bisa, Dani Bu. bisa? Novita bisa, Bu. Bisa, Bu. Dwi bisa. Saya bisa juga, Bu. Oke. Bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Berarti Mela nggak bisa, Bu. Mela ada apa, Mela? Angkatan 2018 tuh ada DBMS, Bu. DBMS 7.30. Iya. Kalau jam 1, Ada, bisa. oke. Alternatifnya hari Kamis jam 1, yang anak 2019 bisa? Kayaknya nggak bisa, Bu. Kalau hari Kamis, Bu. Ada hukum pajak. Siapa nih yang hukum pajak? Yang angkatan 2019. Berarti 2019 itu ada yang cuma 1, ada yang nggak cuma 1 hari Kamis. Iya. Iya, saya ada dua. Oke. Udah beda-beda ya. Oke. Ya udah. 7.30 aja kelas alternatifnya ya. Saya masukin aja maksudnya nih. Nanti saya lupa masukin ke Google Classroom. Nanti kalau yang nggak bisa Kamis 7.30 boleh boleh absen aja. Kemudian materinya bisa tanya temannya. Kalau misalnya ada kelas lain ya. Oke. Sekarang ini deh, setiap dari kalian harus bertanya kepada saya materi apa yang belum jelas dari akuntansi keuangan 1 atau pertanyaan apapun boleh. Yuk. Tanya, boleh, harus tanya. Boleh
Materi dari AK1 atau pertanyaan akuntansi apa aja boleh. Ayo, saya lihat absennya ya. Mau saya panggil atau mau volunteer? Saya dulu, Bu, gitu. Yang mana? Halo? Ada yang mau bertanya? Ayo, saya kasih poin langsung nih. Yang bertanya langsung dapat poin. Ibu, saya mau nanya. Ya, siapa kamu sayang? Kalila, Bu. Ya, Ibu, saya mau nanya tentang LCNRV, Bu. LCNRV, lower cost to NRV. Iya. Ya, apa yang mau ditanyain sayang? Oh, yang pas di financial reportnya sih, Bu, saya masih bingung. Apanya? Pas di financial reportnya, Bu, saya masih bingung. LCNRV itu untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mengukur apa? Yuk, siapa yang bisa? Kalila bertanya tentang LCNRV. Itu konsep untuk mengukur apa? Mengukur aset tetap, mengukur properti, mengukur aset biologis, mengukur apa? Nilai inventory bukan sih, Bu? Nilai inventory, Farhan. Oke. Ada yang bisa jelasin ke saya? Apa sih maksudnya LCNRV? Bahwa persediaan PSAK berapa ini? 14 bukan? PSAK 14. Bilangnya gimana itu PSAK 14 tuh? Tahu nggak? Kalian itu punya akses ke SAK online nggak ya? Itu dulu deh saya tanyain. Nanti saya ngomongin PSAK, kalian nggak paham. Nih, SAK online. Kelihatan nggak nih? Nah. Kalian download di Google Play, SAK online. Bayar aja. Kalau nggak salah sih harusnya kalian bisa jadi member IAI muda ya, anggota muda ya. Coba, pokoknya minggu depan kalau bisa semuanya sudah unduh SAK online di handphonenya masing-masing ada. Ada yang udah punya SAK online saat ini? Di handphonenya ada SAK online nggak? Nggak. Novita? Belum punya. Iya. Oke. Diunduh ya ke Google Play, nama aplikasi SAK online. Jadi nanti, karena nanti sepanjang kita kuliah nanti akan banyak saya akan merefer Anda buka SAK segini, buka SAK segitu gitu. Kalau nggak punya SAK-nya susah kita. Kalau nggak salah Bu Nani itu pernah screenshot semua PSAK gitu, terus dimasukin ke mana gitu, Google Drive. Kalian tahu nggak linknya? Nggak tahu linknya? Tahu. Coba tanya. Hah? Ada. Dulu sama ATK-nya sama Bu Nani saya. Nah, tuh, ATK-nya sama Bu Nani. Kalau nggak salah dimasukin ke Google Drive ya, sama Bu Nani ya, Puji? Iya, Ibu. Ya, di Google Drive ya. Bisa tolong nanti Puji taruh di stream di Google Classroom linknya? Boleh saya cari dulu nanti ya, Bu? Ya, cari dulu ya. Boleh. Oke. Lower cost to NRV. Lower cost to NRV saya jelaskan dulu bahwa itu adalah pengukuran inventory di akhir periode. Inventory itu tidak boleh lebih tinggi daripada biaya perolehan atau NRV itu nilai realisasi bersih, ya, nilai realisasi neto, yaitu beda nih. Jadi pengukuran tuh konsepnya kalau di PSAK macam-macam. Ada fair value, ada revaluation model, ada fair value, ada kemudian historical cost, ada NRV ya, net realizable value. Ada juga ada juga recoverable amount gitu. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang beda-beda cara mengukurnya. NRV itu ini salah satu konservatisme dari akuntansi bahwa inventory itu harus dicatat lebih rendah daripada cost atau NRV. Nah, yang paling kerasa banget kan kalau di buku KISO itu contohnya adalah persediaan yang sayur mayur gitu ya. Sayur mayur itu biaya-biayanya untuk petani nanam timun misalnya. Nanam ketimun itu dia 3 bulan. Dikasih pupuk, dikasih air, ada biaya-biayanya.
taruhlah biaya-biayanya ketimun itu 1 kilonya misalnya Rp2.000 gitu, biaya-biaya yang dikeluarkan ya per kilo. Nah kemudian pada saat timun itu panen, harga timun itu bisa berfluktuasi sangat cepat gitu ya, beda hari ini dengan besok gitu. Nah kalau misalnya harga timunnya itu lagi jatuh banget ya, maka yang diambil adalah harga NRV tadi, nilai harga pasarnya. Ya. Harga pasar NRV itu harga realisasi dikurangi biaya untuk mewujudkannya. Nah, itu gimana ceritanya tuh Bu Elsa? Contohnya bagaimana? Nggak kebayang nih. Contohnya yang namanya inventory itu jangan dipikirin NRV itu cuma persediaan itu cuma barang jadi doang ya. Kalau persediaannya itu mejanya udah jadi, itu mah gampang. Tapi kamu bayangin suatu perusahaan punya meja kakinya cuma 3. Belum selesai gitu loh, ada work in progress. Ya. Coba udah punya kertas sama pulpen di depan kamu nggak? Iya, Bu. Yo, cari dulu. Saya kasih soal nih. Ya. Ada perusahaan nih, dia punya persediaan 100 meja, ya, 100 meja dengan dengan harga perolehan, maksudnya bahan bakunya untuk bikin meja itu, 100 meja komplit, sudah 100% selesai, siap dijual, 100 meja lagi, itu baru 50% progresnya, ya, mungkin kakinya baru 2 gitu ya. Jadi belum selesai mejanya. Nah yang 100% yang sudah selesai 100 meja ini, harga cost-nya itu 500.000, ya. Harga jualnya itu 750.000 mejanya. Oke? Nah, yang 100 meja 50% ini, ya, cost-nya cost-nya so far dari 0 sampai 50%, ya. Itu per mejanya itu sekitar 300.000. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan untuk meja ini mencapai 50% itu sekitar 300.000. Ya. Nah, berarti di dalam neracanya, ya kan, di dalam neracanya dia, total inventorinya berapa nilainya? Nah, ayo. Kan untuk mengisi satu meja biaya-biayanya 500.000, ya kan? Kemudian 50% itu progresnya 50%, tapi biaya yang sudah keluar 300.000 karena biasanya ada alokasi overhead ya. Jadi nggak serta merta 50% itu jadinya 250.000 gitu loh, bukan. Biasanya lebih tinggi, 300.000-an, ya. Harga jualnya sama 750. Gimana? Yang 100 meja pertama, angkanya yang dipilih yang mana? Yang 100%. Yang 100% yang 750. Untuk inventory masuk ke neraca. Oh, Bu. Ya, yang 500 karena lower cost to NRV, ya kan? Kalau yang cost-nya 300, NRV-nya berapa? Gimana cara ngitung NRV-nya? Cost-nya 300, NRV itu biaya harga realisasi dikurangi biaya untuk menyelesaikan. Yang 50% itu, ya, cost-nya 500, NRV-nya berapa? 750.000 dikurangi dengan 200.000. 200.000. Jadi NRV-nya
550.000 NRV-nya. Nah, cost-nya 300.000. Nah, kalau untuk kasus ini tetap cost-nya yang dipilih karena lower cost to NRV. Tapi kamu harus bisa ngitung NRV-nya berapa, ya. Berarti kalau yang ini 500 untuk yang pertama, yang kedua itu 300 karena 300-nya lebih rendah daripada 550, ya. Nah, kalau dia barang-barang agriculture biasanya NRV-nya bisa lebih rendah karena sekarang ini harga sayur-sayur mayur tuh lagi jatuh banget. Lagi turun banget di level petani ya. Jadi petani cost-nya bisa timun tuh bisa 3.000 per kilo gitu misalnya biaya untuk timunnya. Harga timunnya kalau lagi jatuh cuma 2.000 ya inventorinya misalnya dia punya inventori timunnya 2.000 harganya. Nggak bisa 3.000 cost-nya. Karena lower cost to NRV tadi. Cukup jelas Kalila ya? Oke. Yuk di belakang Kalila 10 poin buat Kalila, Farhan 10. Kalian catat ya kalau saya bilang 10 poin Kalila, Farhan 10, kalian catat. Nanti saya lupa. Ya, yuk siapa di belakang Kalila yang mau bertanya? Materi dari AK1 apa aja boleh? Apa aja boleh, kalau enggak nanya tentang Bu Ersa juga boleh lah. Bu Ersa nih rumahnya di mana? Boleh. Yuk tanya, semua harus bertanya. Bu Ersa ini apa? Siapa sih Bu Ersa ini? Boleh. Ayo. Nggak ada yang mau nanya nih, gimana dapat A di kelas AK2-nya Bu Ersa? Nggak ada yang mau nanya. Saya mau nanya. Ya, siapa nih? Farhan. Ya, Farhan boleh. Ya kan, di elemen di keuangan, laporan keuangan itu kan ada 5 elemen ya kayak aset, liability, equity, sama expense. Revenue. Terus kalau misalnya perusahaan... Nggak jelas Farhan, coba diulang. Nggak jelas. Apa kan Bu di laporan keuangan itu ada elemennya kan, ada aset, liability, dan lain-lain. Ya, elemen. Terus kalau misalnya sebuah perusahaan dia membayar, misalnya dia mau berhibah atau misalnya membuat bantuan kepada panti sosial atau memberikan bantuan, terus itu masuknya ke elemen mana Ibu? Dia memberikan bantuan atau dia itu menerima bantuan? Memberikan bantuan, Bu. Oh, dia memberikan bantuan. Berarti ketika dia memberikan bantuan CSR misalnya gitu ya Farhan ya? Iya Ibu, ya misalnya CSR gitu. Iya, CSR gitu masuknya ke beban CSR. Sesuatu yang pengorbanan yang keluar gitu kan, pengorbanan yang keluar untuk mendapatkan suatu hasil kan. CSR itu kita kan harusnya ikhlas dong, tidak mengharapkan sesuatu gitu ya. Nah tapi ya zaman sekarang gitu CSR itu kan untuk meningkatkan brand image gitu kan ya, untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi jarang lah orang tuh CSR betul-betul niat tulus gitu, ikhlas gitu. Pasti ada sesuatunya di belakangnya gitu. Maksudnya ya CSR-nya makanya kebanyakan itu yang relevan juga untuk perusahaan gitu. Sekarang saya tanya Farhan, aset itu apaan sih? Ayo semuanya, aset itu apa? Sumber daya perusahaan yang dikuasai perusahaan Bu untuk diharapkan bisa mendapatkan future benefit untuk perusahaannya. Oke, kalau Farhan udah punya pacar belum? Belum Bu. Belum. Siapa yang udah punya pacar di sini? Pacar kamu aset atau bukan? Ayo, Gani nih kayaknya punya pacar nih, Gani nih. Ayo, yang punya pacar itu aset apa liabilities? Ayo, bedanya apa aset sama liabilities? Tadi aset kata Farhan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan ya untuk mendapatkan future economic benefit gitu ya Farhan ya.
Kalau liabilitas? Iya Bu, begitu. Liabilitas? Kewajiban yang harus perusahaan bayar. Kewajiban yang harus dibayar? Terus? Ya, atas manfaat yang udah diterima, mungkin Bu. Bukan. Oh, belum tentu. Ya, kewajiban itu apa? Liabilitas itu apa? Kebalikannya aset tadi. Liabilitas itu pengorbanan sumber daya, ya kan? Pengorbanan sumber daya yang akan dikorbankan, dikeluarkan oleh perusahaan, ya, atas kewajiban kini. Tidak ada kewajiban kini, sudah ada present obligation. Ada pengorbanan, ada present obligation, dan sudah jatuh, sudah jadi present obligation. Maksudnya sudah ada kewajiban untuk membayarnya. Itu yang nanti akan membedakan dengan contingent liability gitu. Ada provision, ada contingent liability, ya. Bedanya apa tuh? Provision dengan contingent liability. SLK berapa tuh? SLK 57. Ya. Ini adik-adik harus speed up nih belajarnya. Ya. Jangan takut, santai aja kalau mau Bu Ersa mah belajar akuntansi mah asik aja kita. Ya, ngobrol-ngobrol aja kalau sama Bu Ersa sama akuntansi keuangan tuh. Ya, banyak diskusi kayak begini. Jadi harus, adik siapa tadi? Nadia. Farhan dapat nilai 10 lagi. Nadia dapat nilai 5. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya Bu. Nafal, ya. Ini yang bab 9 yang inventory, terus kan ada quotation of gross profit percentage Bu. Itu saya nggak ngerti sama sekali tuh Bu, caranya gimana? Oh, yang advance ya? Yang advance topik ya, dari inventory ya? Iya Bu, itu nggak ngerti sekali Bu. Nggak ngerti sama sekali. Yang apa, yang gross profit method? Iya Bu, yang retail method gitu ya? Yang gross profit percentage gitu-gitu. Gross profit percentage, oke. Ada lanjutannya ya. Ya, jadi gini, kalau inventory itu ya, inventory itu kan, Anda bayangin diri Anda tuh akuntan, auditor lah, Anda bayangin auditor ya. Kalau perusahaannya kayak Alfamart, setiap produk itu kan ada barcode-nya. Ya, dan kalian sudah belajar perpetual, inventory itu perpetual. Jadi setiap kali misalnya kita belanja ke Alfamart atau ke Indomaret, itu kan di scan tuh si barcode-nya itu kan sama kasirnya. Perhatiin nggak? Nah, itu langsung berkurang tuh inventory-nya kan, perpetual gitu, langsung real time gitu. Nah, cuma karena setiap produknya itu ada barcode-nya, ada harganya, unik dan sebagainya. Cuma kalau dia itu suatu perusahaan fashion, ya itu kan contohnya kebanyakan misalnya fashion industry. Fashion industry itu, ya itemnya itu kan banyak, ya. Jadi kalau kamu bayangin kamu datang ke Matahari Department Store, Nah itu kan dia satu model baju misalnya, si Mataharinya itu beli satu kodi, itu kan, kemudian beda-beda warna gitu. Ya, nah itu kadang-kadang tuh barcode-nya itu untuk menentukan bahwa ada berapa inventory sih yang belum terjual ada di toko. Nah, ada berapa inventory. Kalau misalnya barangnya terlalu banyak ya, kemudian peritilan kecil-kecil dan kebanyakan biasanya si perusahaan retail itu dia punya formula misalnya gini, oke deh, pokoknya semua barang yang saya beli, misalnya saya beli baju harganya 100.000, harga jualnya itu 130.000, jadi markupnya 30% gitu ya, 130.000. Nah kemudian jadi untuk inventory akhirnya itu ada berapa inventory akhirnya gitu kan. Inventory akhirnya itu bisa menggunakan tadi gross profit tadi. Total penjualannya berapa sih? Total penjualannya misalnya 500 juta ya. 500 juta itu berarti kan
itu 130%-nya kan. Kan tadi penjualan tuh COGS plus gross profit 30% gitu kan. Berarti 500 juta itu kan 130%, gitu kan, bener gak? Nah, jadi berapa COGS-nya, ya kan? COGS-nya berarti 70, ya berarti dibalik aja gitu kan. 100 dibagi 130, ya kan? Dikali 500 gitu, misalnya. Itu COGS-nya, gitu. Nah, kemudian total purchase-nya dia tuh berapa? Dia kan punya tuh total purchase tuh berapa. Nah, berarti dikurangi tadi COGS-nya dia berapa. Itulah hasil akhir inventory-nya. Itu Muhammad Naufal. Itu salah satu apa namanya? Kalau kamu nggak stock take, nggak sempat stock take gitu ya kan? Kalau inventory itu kan yang benar tuh sebenarnya di akhir periode itu kita betul-betul ngecek tuh ke retailnya tuh ada berapa bajunya, sisa berapa, segala macam. Tapi kan kalau itu dilakukan, kalau untuk interim report, interim itu yang laporan keuangan LQ1, LQ2 itu kita juga harus stock take, ya kan repot dong gitu ya. Nah, oleh sebab itu ngitung inventory-nya pakai formula kayak gitu tuh. Bisa pakai formula gross profit tadi. Kalau memang dia across the board, dia punya formula, pokoknya harga jual saya 30% dari harga beli, 25% dari harga beli. Nah, kurang lebih gitu. Oke, kasih. Ya. Kasih Muhammad Naufal, dapat 10 poin. Siapa lagi? Ibu, saya mau tanya. Ya, Melisa Effendi. Tanya apa, Mel? Saya mau tanya, Bu, kalau paten, kayak misal vaksin COVID gitu, Bu, kan itu belum benar-benar produksi massal, Bu. Pengakuan patennya itu setelah selesai produksi buat dijual di pasar gitu, atau sekarang-sekarang ini udah mulai bisa dipaten gitu, Bu? Sudah mulai bisa apa? Udah mulai bisa didaftarin untuk paten. Oh, pertanyaan akuntansinya di mana ini? Pendaftaran paten itu kira-kira di mananya, Bu? Oh, ya. Pertanyaan akuntansinya harusnya biaya-biaya untuk menghasilkan paten itu apakah bisa dikapitalisasi apa tidak, Bu? Oh. Ya, karena kalau pertanyaannya dipatenkannya bisa kapan, itu pertanyaan masalah regulasi kedokteran, Mbak. Oh, iya. Untuk bisa dipatenkan itu vaksinnya harus melalui uji coba klinis sampai uji coba level 4. Sekarang ini baru level 3 kalau nggak salah. Sekarang ini vaksinnya sudah diuji cobakan ke manusia. Makanya kalau Ridwan Kamil kemarin disuntik vaksin, ya kan? Kalian bisa juga loh jadi relawan. Kalau mau jadi relawan untuk uji coba vaksin, nanti saya bisa kasih alamatnya. Jadi kalian datang, nanti swab test dulu positif, negatif atau enggak. Terus ada beberapa tahapan, nanti disuntikin vaksinnya. Terus habis sudah berapa hari, terus diambil darahnya, dicek apakah tubuhnya itu menghasilkan antibodi atau tidak gitu. Ya. Nah, kalau itu apakah bisa dipatenkan atau tidak untuk obat? Itu ada tahapan risetnya, Mbak. Itu bukan pertanyaan akuntansi. Pertanyaan akuntansinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat vaksin itu kita bebankan atau kita kapitalisasi menjadi intangible asset. Bisa nggak dikapitalisasi? PSK berapa tuh kira-kira? Ayo, yang bisa membantu Melisa. PSK berapa yang bahas intangible asset? PSK 19 bukan, Bu. Siapa tuh yang jawab? PSK 19, Farhan. Ya, PSK 19, di dalam PSK 19 ada 5 tahapan bagaimana kita bisa mengkapitalisasi development cost. Jadi research and development, research-nya itu dibebankan, development cost-nya bisa dikapitalisasi. Ya. Biasanya embarkasinya, pemisahannya itu, research and development itu adalah ketika patennya sudah didapat. Ketika paten sudah didapat, berikutnya itu development. Ya, sebelum ada paten, biasanya belum dapat diakui lah bahwa itu obat memiliki future economic benefit. Ketika sudah ada paten, kan masih di-develop lagi nih, masih perlu dosisnya,
kemudian apakah dia bentuknya puyer atau bentuknya apa nih, disuntikan atau ditetes di mulut atau apa, karena vaksin kan macam-macam. Itu perlu development lagi gitu kan. Itu bisa dikapitalisasi tuh developmentnya. Kalau risetnya tidak bisa dikapitalisasi. Begitu ya Melisa? 10 buat Melisa. Ada lagi di belakang Melisa yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya. Siapa? Noval Hadi? Bukan. Bu, saya dikasih namanya, Bu, saya mau bertanya gitu. Saya Ersa, Bu, mau bertanya gitu. Karena ini Google Meet rada-rada nggak kelihatan kalau yang mau bertanya. Siapa tadi? Bu, saya izin bertanya, Noval Hadi. Ya, Noval Hadi, silakan. Iya Bu, saya kemarin semester kemarin itu pernah dengar kayak hierarki dari nilai wajar gitu Bu, ada yang level 1 sampai level 3. Iya. Itu sebenarnya saya nggak paham gitu maksudnya. Nggak paham, oke. Hierarki nilai wajar itu PSAK berapa? Novel masih ingat? 68. PSAK 68, iya. Jadi betul sekali Noval, ada level 1, level 2, level 3. Yang level 1 itu quoted market price. Quoted market price itu harga pasar kuotasian. Contohnya untuk apa? Untuk nilai wajar saham. Ya, kalau kita mau mengakuisisi suatu entitas, entitasnya punya investasi pada saham, kan harus kita nilai ukur ulang saham itu pada harga hari kita akuisisi, ya, acquisition date itu berapa gitu ya. Nah itu kalau harga saham kan udah quoted ya, quoted market price, ada kuotasinya di pasar gitu loh, ya itu dipakai. Apa saja yang kira-kira ada harga kuotasian selain saham apa aja misalnya? Harga emas itu ada quoted market price. Apalagi yang ada kuotasinya di pasar internasional gitu apa aja misalnya? Saham atau di pasar modal gitu, saham apalagi? Emas apalagi? Pasar berharga Bu. Pasar berharga, Muhammad Noval. Seperti apa contohnya? Obligasi. Obligasi, terus apa lagi? Komoditi-komoditi, tambang, ya, silver, batu bara, palm oil, itu ada quoted market price-nya. Misalnya saya perusahaan Blue Band Unilever, Blue Band Unilever tuh ya. Terus saya punya inventory atau punya pengen tahu gitu kan harga palm oil berapa gitu. Itu ada quoted market price. Itu level 1 ya, level 1 quoted market price. Nah, gimana kalau aset-aset yang tidak ada quoted market price tapi kita pengen nilai wajar? Contohnya apa? Contohnya properti investasi, gedung. Ya, gedung itu properti investasi PSAK 14 PSAK 13 itu kan bisa pakai nilai wajar. Tapi kan yang namanya nilai wajar gedung tuh nggak ada quoted price-nya ya. Nah, nggak ada tuh bursa gedung gitu kan, bursa efek untuk gedung gitu kan nggak ada. Dia masuknya ke level 2. Level 2 itu adalah bisa menggunakan ya, tergantung jenis gedungnya ya. Kalau level 2 PSAK 68 itu harga yang kita buat jadi nilai wajar itu observable input. Observable input itu adalah nilai wajar yang ada di pasar tapi bukan quoted price, tapi bisa kita lihat gitu. Misalnya apa? Kalau harga gedung itu bisa lah kita ada NJOP ya kan. NJOP itu kan termasuk observable input ya. Terus kemudian adalah nilai wajar biasanya kalau orang-orang properti ada di majalah real estate properti itu nilai-nilai wajar gedung atau harga sewa. Terus misalnya adalah handphone ya. Handphone itu kan walaupun nggak ada pasar quoted price kayak pasar bursa, tapi kamu tuh bisa tahu gitu kan harga handphone berapa sih, harga Oppo yang terbaru berapa, itu ada tuh di brosur-brosur tersedia gitu kan di mana-mana. Kamu masuk ke Dukomsel atau BEC itu kan harganya ada gitu, observable ya, observable input. Jadi level 2 itu nilai wajar ya, harganya itu selain quoted price tapi masih observable. Nah, yang ketiga itu yang tidak bisa diobservasi Noval. Contohnya apa?
Contohnya yang sering itu menjadi contoh adalah nilai wajar dari hutan karet gitu kan misalnya. Perusahaan punya hutan karet atau hutan jati. Nah, hutan jati. Nah, itu rada susah tuh. Hutan jatinya tidak di pelosok Kalimantan misalnya gitu ya, atau di pelosok mana. Observable inputnya susah gitu kan. Coated marker price sudah pasti nggak ada. Tapi karena itu aset biologis ya, PSAK 69 itu harus pakai nilai wajar. Nilai wajarnya gimana caranya gitu? Ya. Nah, nilai wajarnya itu memakai metode-metode di dalam PSAK 68 itu yang ada metodenya, misalnya metodenya discounted cash flow model ya, discounted cash flow model atau metode-metode lain lah, metode metode pengukuran yang biasanya tuh yang punya ilmunya bukan akuntan, Noval, yang punya ilmunya adalah appraisal atau valuer ya, KJPP, kantor jasa penilai properti kalau KJPP ya. Itu biasanya yang dia punya ilmunya tuh, gimana cara ngitungnya nilai wajar untuk yang level 3. Gitu singkatnya Nova, cukup jelas. Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya, iya, di belakang Nova satu lagi deh. Bu, saya izin bertanya. Alvan Pramblika. Alvan Pramblika, ya Bu. Ya, silakan Alvan. Mengenai itu ya, cash flow ya. Kan cash flow itu dibagi 3, cash flow operating, investing, sama financing. Ya. Nah, itu biasanya suka ketuk-ketuk gitu, ya masukin cash flow-nya gitu. Ya. Nah, gimana cara biar mengenalinya gitu? Oh, gimana caranya supaya mengenalinya? Oke. Ada yang mau bantu Arfan? Gimana dulu? Alvan, ada yang mau bantu Alvan? Gimana sih caranya memisahkan yang operasi, yang financing sama yang investing? Pokoknya gini nih gitu, yang udah paham siapa? Pokoknya kalau yang ini begini gitu. Ayo. Gimana? Gani, mau bantu Alvan mungkin? Ataya, Destrianti, Vina, Navia. Yuk, siapa yang mau bantu Alvan nih? Lupa ya? Sudah pada lupa. SAK berapa tuh arus kas? Ayo, PSAK berapa? Tadi Naufal Hadi dapat nilai. PSAK 2 siapa yang jawab tuh? Suroya, Bu. Suroya Aprina. Oh, kamu perempuan. Kirain laki-laki. Suroya. Namanya lucu banget, Suroya. Oke. PSAK 2 Suroya, gimana Suroya? Kalau yang operating yang kayak gimana? Yang financing investing? Lupa. Kalau yang operating itu kan laporan arus kasnya itu terdiri dari kegiatan operasional perusahaan ya Bu, kayak contohnya penjualan barang, terus pembelian persediaan. Sedangkan kalau misalnya aktivitas investasi itu kan yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap, kayak misalnya investasi jangka panjang. Terus kalau misalnya satu lagi financing activities itu kan berasal dari menambahnya modal perusahaan. Kayak misalnya penyetoran modal awal, utang bank, obligasi, sama penerbitan saham. Kalau menurut saya gitu. Masih. Waduh, keren nih Suroya. Betul ya Suroya. Jadi gini Alvan, operatingnya nanti aja mikirnya. Kita mulainya dari investing dulu. Investing itu biasanya kas dari jual beli aset tetap. Ya. Terus investing ya, atau kas untuk kita membeli investasi atau menjual investasi kita. Misalnya kita punya investasi di saham, punya investasi di mana, itu ketika jual, ketika kita beli, itu masuknya cash flow investing. Cash flow financing itu adalah cash flow yang ada kaitannya dengan kita sebagai pemilik modal atau pembiayaan dari bank. Nah, jadi kalau kita terima pembiayaan dari bank itu masuknya financing ya. Kalau kita ada tadi setoran modal dari pemilik modal itu masuknya financing. Nah, di luar itu masuknya operating Alvan. Jadi operating itu kayak
tong sampah lah gitu. Pokoknya tidak yang nggak masuk financing, masuknya operating. Itu di PSAK 2-nya gitu. Jadi yang didefinisikan itu financing dan investing, operating tidak didefinisikan. Dia pokoknya kalau nggak itu ya berarti operating tuh gitu ya. Nah, berarti kan kalau operating itu ada 2 metode ya. Apa metodenya? Operating cash flow ada 2 format. Format yang pertama apa? Format kedua apa? Alvan? Format pertama itu net income, yang format kedua adjustment reconcile net income-nya. Iya, kalau yang net income paling atas itu namanya formatnya apa? Direct apa indirect? Direct bukan? Direct apa indirect? Ayo, yang lain Suraya. Kalau atasnya net income itu direct apa indirect? Gani, Arta, cash flow atasnya direct method. Jadi untuk operating cash flow bisa direct, bisa indirect. Bedanya apa? Kalau yang direct atau yang indirect, atasnya paling atas apa? Tadi bilang Alvan, atasnya ada net income. Nah, kalau net income itu direct apa indirect? Nah, saya udah lupa ini, ya Allah. Baru 1 semester kemarin, doi. Gemes banget tuh Ibu RSAI. Ayo. Ayo. Kan cuma 50-50 nih, direct apa indirect? Kalau di atasnya net income, itu metodenya indirect. Kalau yang direct method atasnya apa? Paling atas apa kalau yang direct method? Aduh. Ayo. Aduh, belajar dulu angka 1-nya jangan dilupain dong. Aduh, sedih dah. Kalau dilupain, ini kita tuh jalan terus ya, jangan dilupain yang kemarin-kemarin. Kalau direct method paling atas cash inflow from Operation bukan, Bu. Kalau yang direct activities. Kenapa Desi? Desrianti. Activities. Gimana? Cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities itu di bawahnya. Cash flow from operating activities itu bisa dari direct, bisa dari indirect. Kalau direct, itu atasnya kan net income, so ada rekonsiliasi dari net income, misalnya ditambah depresiasi, ya kan? Terus dikurangin ini, kenaikan piutang, gitu kan? Penurunan piutang berarti menambah, kayak gitu-gitu ya. Bawahnya, cash flow from operating. Nah, kalau yang direct itu paling atas sendiri itu apa? Cash received from customer bukan, Bu? Cash received from customer, siapa yang jawab tuh? Adinda. Nadia. Adinda. Iya. Adinda Puspa. Nah, Adinda Puspa nih. Ya. Destrianti 5 poin, Adinda Puspa 10 poin, Alvan 10, Suraya 15. Dicatat nih. Oi. Kalian catat kiri. Oke. Nah. Ya, paling atas itu kalau direct method, cash inflow from customers. Udah gitu habis itu ada cash outflow to suppliers. Gitu kalau direct method. Baru bawahnya itu baru namanya cash flow from operating activities. Gitu. Oke? Ya. Arta nih kayaknya mikir keras nih. Gitu ya. Kok saya nggak ada yang ingat satupun ya? Ya. Oke. Baik, kita jadi setiap kali masuk kelas nanti ada tanya jawab begini ya. Setiap masuk kelas ada poin activities. Kalian boleh bertanya apa aja boleh. Yang bertanya dapat poin, yang menjawab dapat poin, yang menanggapi dapat poin, semuanya dapat poin. Yang nggak dapat poin yang diam aja. Karena yang diam aja saya nggak tahu kalian ini mau mau aktif atau ngerti atau enggak. Jadi kalau bisa jangan diam aja ya, harus bertanya atau menanggapi atau menjawab gitu. Oke, nah biasanya kelas itu nanti setiap minggu kan kita punya topik ya.
Setiap minggu kita punya topik. Nah, itu nanti topiknya, PPT-nya saya taruh di Google Classroom. Ada link YouTube biasanya yang perlu kamu tonton. Link YouTube-nya. Kemudian ada PR yang harus kamu kerjakan. Nah, PR itu, kalau kita nggak online kan, PR itu dikumpulin nih pakai kertas gitu kan. Dikumpulin pakai kertas. Nah, sekarang bagaimana ya? Classwork, biasanya sih kalau yang semester kemarin classwork, nanti saya assign classwork, PR, nanti mereka upload gitu. PR-nya bisa pakai Word atau bisa pakai Excel. PR-nya bisa esai, bisa hitungan, tapi setiap minggu ada PR gitu. Dan kuis, biasanya kalau Bu Ersa ada kuis, minimal ada 2 kuis sebelum UTS dan sebelum UAS. Itu kuisnya pakai Google Form ya. Terus nanti ada UTS, ada UAS. Terus keaktifan di kelas nih, karena kita nggak punya lab ya. Keaktifan di kelas ini itu porsinya sampai 20%. Kalian bertanya gitu kan, segala macam itu sampai 20% porsinya. Karena tidak ada lab nih ya. Itu terus biasanya keaktifan di kelas 20%, terus nanti ada kuis itu 20%, sisa berapa? 60 itu biasa. Kuis itu 20%, 10% ya, sebelum UTS 10%, setelah UTS, sebelum UAS 10%. Kemudian UTS 30%, UAS 30%. Begitu biasanya konstruk nilainya Bu Ersa gitu. Ada mau pertanyaan dari sini? Nah, gimana Bu kalau saya nggak bisa masuk kelas karena sakit lah ini itu, izin aja WhatsApp Bu Ersa, maaf Bu nggak bisa masuk kelas, sakit atau ada bentrok dengan kelas lain atau apa, WhatsApp aja nggak apa-apa ya. Terus sebelum masuk kelas kalau bisa prepare, baca-baca dulu ya. Dan di kelas AK2, AK1 juga sih, waktu kelas AK1 itu juga setiap orang punya laporan keuangan yang mereka pegang. Kalian waktu AK1 pegang laporan keuangan nggak? Setiap mahasiswa biasanya pegang laporan keuangan gitu. Pegang Bu. Misalnya. Punya Bu. Muhammad Nova, kamu dosennya siapa itu? Bu Adisti. Bu Adisti, nah berarti Adisti ngikutin saya. Maksudnya arahannya di silabus itu, setiap mahasiswa tuh pegang satu laporan keuangan yang dia pegang selama 1 semester. Noval itu pegang perusahaan apa? Gudang garam, ya, perusahaan gudang garam. Nah, semua harus punya ya, perusahaannya itu perusahaan listed, harus diaudit oleh Big Four, bukan perusahaan financial institution, bukan bank, asuransi gitu ya. Gudang garam tadi bagus, terus apalagi misalnya, kamu Unilever misalnya, Nestle, apalah gitu boleh. Laporan keuangan 2019, itu kamu harus unduh, harus download, harus available, setiap saat saya tanya, harus ada. Misalnya, hari ini kita lagi belajar apa nih? Lagi belajar obligasi jangka panjang misalnya. Nah, saya nanya dulu nih, di perusahaan kalian obligasi jangka panjangnya bagaimana kebijakannya? Berapa jumlah totalnya? Nanti kamu tuh tulis di chat. Chat itu nanti aktif tuh ketika di kelas. Ya, Bu, saya Muhammad Taufal Gudang Garam. Obligasi jangka panjangnya itu ada 3 jenis misalnya gitu ya. Ada US dollar, ada yang rupiah, tenornya sekian. Kalian harus baca CALK-nya berarti kan. Harus punya akses dengan segera ke laporan keuangan. Nanti kita sambil jalan sambil ngebayangin, oh di laporan keuangan ternyata beda-beda. Itu ya. Jadi minggu depan kalian harus sudah punya laporan keuangan, perusahaannya yang bagus kalau bisa ya, maksudnya perusahaan yang kalian paham lah, kayak Gudang Garam kan kalian paham produknya gitu kan. Kemudian perusahaannya itu listed dan diaudit oleh Big Four. Big Four itu EY, KPMG, PwC, Deloitte ya. Diaudit oleh Big Four itu. Contohnya Medco Energy itu diaudit oleh EY misalnya gitu kan. Nah, ada pertanyaan so far? Ibu saya mau ada. Ya. Kalau misalnya yang perusahaannya itu boleh beda-beda atau boleh ada yang Oh, boleh nggak apa-apa. Misalnya, it's okay. Misalnya Gudang Garam, Novel udah Gudang Garam, ada juga yang mau Gudang Garam boleh ya, tapi jangan satu kelas Gudang Garam gitu kan. Beda-beda, bagusnya sih beda-beda. Tapi ya kalau ada yang sama, misalnya sama-sama suka Unilever ya nggak apa-apa. Teman saya udah Garuda, saya juga mau Garuda, boleh aja gitu ya. Kalau bisa, ya semua perusahaan lagi financial distress sekarang ini, kayak Garuda itu udah financial distress, rata-rata udah financial distress. Perusahaan konstruksi juga udah financial distress, it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ibu mau nanya, ya. Kalau
tahun laporan keuangan itu wajib 2019. Ya, tidak boleh interim ya. Jangan interim report, annual report 2019. Jangan interim. Dan kalian nggak usah unduh yang annual report, unduh financial report. Kalau annual report kan panjang lebar tuh, ada manajemen report segala macam. Aduh, itu ratusan. Kalian cari aja financial reportnya. Googling aja, misalnya di Google kalian ketik Gudang Garam financial report 2019 atau apa Pertamina gitu. Pertamina nggak listed, tapi boleh lah kalau BUMN nggak apa-apa nggak listed, boleh dipilih ya. Ada lagi? Dah? Oke, bukunya pakai Kiso masih yang AK1 dilanjutkan ya. Ada buku, tapi ini mah saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Nanti disangkanya saya jualan. Padahal royaltinya udah dibayar di muka, itu buku laku apa nggak laku, bukan urusan saya. Jadi ada buku terbitan Ikatan Akuntan Indonesia, karangan Hans Kartika Hadi, Rosita Udi Sinaga, Ersa Triwahyuni, Meliana Samsul, dan Silvia Veronica. Itu bukunya buku 1 dan buku 2. Ya, bukunya warna biru dan warna putih. Itu buku yang sesuai dengan PSAK. Kalau Kiso itu kan buku Amerika ya, walaupun katanya ngakunya sesuai dengan IFRS, saya banyak sekali menemukan ketidakcocokan di buku Kiso dengan IFRS-nya, gitu. Jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut suplemennya gimana, PSAK-nya, studi kasusnya segala macam, beli buku itu. Cuma 200.000 dah, dua buku itu nggak mahal. Dua buku itu dua-duanya 200.000, ya. Bisa di websitenya IAI, bisa juga di Instagram, di Shopee Almakia Shop. Nah, saya tulis di chat. Kalau Kiso kalian wajib punya ya. Kalau yang ini, itu Shopee-nya. Shopee Almakia Shop bisa juga di websitenya IAI. Nah, cuma kalau di Almakia Shop kayaknya ada diskon deh. Cek aja, saya nggak tahu harganya berapa. Nah, itu ada buku 1, buku 2. Itu buku itu memang untuk intermediate, sebenarnya untuk kelas intermediate, tapi yang sesuai dengan PSAK. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kita nggak usah lama-lama hari pertama ini, ya. Saya kasih PR, saya kasih tugas, kalian belajar sendiri, nonton YouTube. Besok itu saya, nah juga begini, kadang-kadang saya itu suka suka jadi pembicara seminar kan, kayak besok tuh saya jadi pembicara seminar Universitas Lambung Mangkurat jam 10 tentang peranan akuntan dalam masa pandemi gitulah. Nah, kalau saya jadi pembicara seminar pas hari Selasa jam 10 di universitas lain, kalian itu nanti bisa masuk ke seminar itu dan itu dianggap kelas gitu, ya. Gratis. Nanti saya bilang sama panitianya, ini anak saya harus masuk semua nih, harus dikasih kuota untuk kelas saya. Gitu. Kayak besok itu saya ngajar pengantar akuntansi ya. Nah, saya bingung deh tuh pengantar akuntansi, tapi saya pas kebetulan ngajar di Unlam Lambung Mangkurat untuk pembicara seminar, itu sudah jauh-jauh hari gitu kan di setup-nya. Dan waktu si Unlam itu nanya jadwal, saya jadwal ngajarnya belum keluar, jadi ya udah bentrok. Rasanya saya tidak menerima undangan jadi pembicara di jam-jam saya ngajar di Unpad gitu ya. Kalau sekarang jadwalnya udah keluar, saya udah nggak bisa Pak, saya ngajar, cari hari lain gitu kan. Begitu. Udah ada pertanyaan lagi? Enggak? Tanya? Enggak. Maaf, tadi saya baru masuk lagi. Tugasnya apa, Bu? Hah? Tugasnya apa? Itu laporan keuangan tadi Nadia, udah dengar belum? Sudah cari laporan keuangan? Oh iya, oke Bu. Nah, itu ya laporan keuangan. Terus kemudian setiap kali masuk kuliah sama saya, kalian harus menyiapkan pertanyaan. Jadi kayak tadi tuh, ada yang bertanya gitu, kalian harus nyiapin pertanyaan. Kalau yang nggak bertanya, ya nggak dapat poin keaktifan kelas nanti. Ya, jadi poin keaktifan kelas itu Anda bertanya, saya menjawab, atau Anda bertanya, teman Anda menjawab. Ya. Jadi saya berharap attitude-nya itu ingin belajar ya, haus akan ilmu, itu attitude-nya untuk belajar akuntansi keuangan. Sayang loh. Sayang waktunya ya. Sayang waktunya dan kesempatannya gitu kan.
harus dipersiapkan, diusahakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaannya, kalau di awal-awal kelas isunya bisa isu apa aja ya, kayak tadi Melisa nanya mengenai isu COVID gitu kan, vaksin gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kan belajar akuntansi itu harus relevan dengan kehidupan nyata kan. Jangan belajar akuntansi kita pisah dari kehidupan nyata. Jadi kalau ada kalian menemukan berita di koran tentang ini, tentang itu, aspek akuntansinya seperti apa, itu boleh juga dibawa ke kelas gitu ya. Sedikit perkenalan, saya itu ngajar di Unpad sudah dari tahun Desember 2008. Desember 2008. Saya S1-nya dari Universitas Trilogi Jakarta, bukan dari Unpad. S2-nya dari University of Melbourne, Australia. S3-nya dari University of Manchester, Inggris. Ya, saya punya 4 sertifikasi, Chartered Accountant, CPA, Certified Professional Management Accountant, ada CPSAK, dan ada CPA, Certified Public Accountant. Borong semua dah, gitu. Sertifikasi dari 3 institusi, dari IAI, IAMI, dengan IAPI. Ada 4 buku yang saya terbitkan, buku Principle of Accounting, itu bersama dengan Warren, jadi buku Warren bahasa Inggris untuk Principle of Accounting, Indonesian Adaptation. Terus tadi yang buku tadi, yang 2 tadi, yang untuk intermediate, kalau yang Warren untuk akuntansi dasar ya. Kalau ini intermediate, kemudian ada 1 lagi buku Paduan Praktis SAK, itu untuk profesional levelnya, untuk auditor-auditor gitu. Kalian nggak usah beli itulah. Nanti ketinggian pembahasan, cara membahasnya beda gitu bahasanya. Apalagi saya ada website, tapi website lagi under recovery sekarang. Kemarin kena hack, gila ya, website dosen aja di hack, coba kacau banget, kagak bisa dibuka. Aduh, padahal itu website isinya artikel-artikel saya di koran, di majalah. Kadang-kadang saya bilang sama mahasiswa saya, baca artikel saya yang ini gitu kan. Terus tiba-tiba tuh di Twitter orang tanya, Bu, website kenapa kok nggak bisa dibuka? Nah, kenapa nggak bisa dibuka gitu kan? Saya cek lah, beneran kagak bisa dibuka. Apa kena hack gitu. Dan saya tanya teman saya yang security officer-nya Gojek, Mas, ini kenapa ya Mas, website saya? Wah, itu Mbak di hack tuh Mbak, tapi hackernya hacker cupu katanya gitu. Hacker anak-anak coba-coba gitu. Nyoba-nyoba ngehack gitu. Lagian websitenya Mbak kok nggak ada security? Ya elah, cuma website begitu doang aja pakai security. Isinya cuma artikel-artikel koran doang Mas, saya bilang gitu. Kagak ada gimana saya pasang security-nya, saya bilang gitu. Cuma website begitu doang. Ya terus ini lagi dibetulin websitenya. Aduh, tapi surprise banget ya. Saya merasa tersanjung sih sampai ada hacker yang mau nge-hack website cuma begituan doang gitu kan. Biasanya kan nge-hack itu website yang lebih powerful lah daripada website etwaccountant.com. Nah, terus kalian kalau mau belajar IFRS, kalian ini nanti banyak PSAK, banyak IFRS ya, bisa ke iasplus.com. Nih saya tulis nih, iasplus.com. Mana. Ada yang udah pernah masuk ke sini nggak? iasplus.com. Punyanya Deloitte. Ya, nah itu punyanya Deloitte, itu isinya IFRS lengkap. Kalian tugasnya juga nih ya, Nadia juga tugasnya adalah ngecek website iasplus.com ya, ngecek ada artikel apa, kalian familiarize yourself with the website ya. Jadi IFRS-nya, kemudian PSAK-nya. Kalau PSAK-nya mungkin ringkasannya ada di website IAI ya, tapi kalau bisa download SK online ya. Ada pertanyaan buat minggu depan? Minggu depan baru kita belajar gitu. Nanti dilihat di silabusnya, kalau nggak salah mulainya dari intangible asset ya, AK2 itu. Kemudian AK2 itu kebanyakan itu sisi liabilitas sama ekuitas ya. Kalau yang AK1 kan sisi aset ya. Nah AK2 itu biasanya sisi liabilitas sama ekuitas. Jadi kita belajar misalnya financial liabilities kayak gitu ya, equity, korporasi gitu. Ini mata kuliah wajib B ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak B, nggak bisa ikut itu kalau nggak salah, nggak bisa yudisium. Oke, udah? Semangat semuanya? Semangat nggak ini? Terus ada kuliah lagi nggak habis ini? Ada kuliah ya? Ya udah, kalian makan siang dulu, sholat, ya begitu. Ya, udah ya. Oke.
Saya ada rapat soalnya jam 12.30 sama Pak Dekan. Oh iya, saya itu manajer riset kerjasama FEB Unpad, jadi sering rapat sama Pak Dekan gitu ya. Kalau ada apa laporan-laporan, Bu, kok kayak gini untuk kemajuan fakultas gitu ya, boleh juga dilaporin ke saya untuk kemajuan kita bersama. Misalnya ada dosen lain kok yang nggak masuk Bu, udah 5 minggu nih, tapi Google Classroom-nya nggak ada gitu kan, dosennya nggak pernah masuk. Nah itu juga kasih tahu aja, nggak apa-apa, jangan takut nanti kalau ngelaporin ke Bu Elsa ntar saya jadi dapat D lagi ke kuliahnya, nggak bakal itu ya. Gitu ya. Jadi ini kan untuk kemajuan kita bersama, kita ada controllingnya, kita juga perlu dapat masukan dari adik-adik semua. Terus saya itu anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan, jadi saya tuh paham banget PSAK. Ya. Jadi PSAK itu yang bikin Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Saya anggotanya dari tahun 2015, jadi saya membuat PSAK-nya sama teman-teman yang lain. Tapi di luar itu, saya itu sudah mempelajari IFRS dari tahun 2005. Jadi tahun 2005 tuh saya udah jadi trainernya IFRS-nya Telkom. Dari tahun 2005 loh. Kamu 2005 masih apa? SMA kali ya? SD. 2005 tuh jauh banget ya. Ya, jadi saya itu punya hobi saya itu mempelajari standar akuntansi. Nah tuh, kalau orang hobinya masak gitu ya, melukis, saya hobinya tuh baca standar. Bingung kan? Jadi standar IASplus.com itu dari zaman saya 2005 tuh saya udah baca tuh IASplus.com itu. Terus buku IFRS ya, ini buku IFRS contohnya nih. Nah ini buku IFRS. Lihat nggak? Saya beli 2,5 juta nih dari Inggris. Ya buku IFRS saya punya, buku Kiso pasti punya ya. Buku Wiley saya punya, buku EY Ernst & Young yang 3 kolom tuh, yang 3 volume Ernst & Young IFRS saya punya. Saya paham sih bahwa pemahaman ada gap yang besar antara mahasiswa dan saya ya. Kadang-kadang itu membuat saya frustasi. Jadi adik-adik harus sabar ya. Kalau saya kelihatannya frustasi gitu, ini kok nggak ngerti sih kayak tadi gitu kan. Kok udah lupa sih cash flow semester kemarin kayak gitu-gitu. Adik-adik masih dimasukin hati ya. Bu Elsa kayak begitu orangnya gitu ya. Jadi kadang-kadang suka frustasi. Frustasinya sebenarnya karena IFRS akuntansi keuangan itu sesuai makanan saya sehari-hari gitu kan. Tadi malam juga saya rapat sampai jam 9 tuh sama klien ngebahas standar akuntansi, ngebahas penerapan di perusahaannya dia gitu kan. Jadi itu sesuatu yang makanan saya sehari-hari. Jadi pasti saya lebih paham jauh daripada adik-adik. Sementara adik-adik kan baru belajar PSAK baru sekarang. PSAK online aja belum punya. IASplus.com aja belum tahu. IFRS belum pernah lihat gitu ya. Jadi ada gap yang sangat besar. Nah, tapi saya berharap adik-adik semangat nih. Ya, mumpung ada waktu untuk ketemu Bu Elsa seminggu sekali gitu kan. Jadi kalau saya tuh suka kalau mahasiswa itu eager to learn gitu ya. Pengen belajar gitu, pengen haus akan ilmu gitu ya, banyak tanya, itu saya suka. Tipe mahasiswa seperti itu. Karena itu kemudian membuat waktu saya untuk di kelas itu lebih exciting. Karena ada pertanyaan mahasiswa yang saya nggak kepikiran juga, oh iya ya, oh bener juga nih gitu kan ya. Akuntansi gimana ya gitu kan. Nah kadang-kadang dunia ini ya banyak juga akuntansi yang belum jelas ya, harus bagaimana standarnya gitu kan. Jadi itu saya ingin Anda tuh semua curious ya, ketika Anda calon akuntan, ketika Anda lihat berita, lihat apa, berpikir ya akuntansinya gimana nih ya. Cara nyatetnya bagaimana nih? Nah, kalau akuntan itu berpikirnya tuh ke sana gitu. Berpikir seperti seorang akuntan. Ya. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Baik, kalau gitu kita sudahin ya. Terima kasih semuanya. Google Classroom-nya dicek ya. Di-download ke... Yang WhatsApp saya siapa ya? Yang WhatsApp saya kemarin, Bu, minta kode Google Classroom. Saya, Bu. Saya siapa? Kalila. Oh, Kalila. Kalau gitu Kalila jadi ketua kelas aja ya. Kalila adalah ya, ketua kelas gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Tugasnya ngapain? Tugasnya itu kalau saya tiba-tiba sakit atau nggak bisa ngajar, saya kontak Kalila atau saya masukin Google Classroom pengumuman. Terus tadi kan ada poin-poin tuh, ya. Poin hari ini kan Kalila 10, Farhan 15,
Ada lagi Farhan nanya lagi tadi elemen. Ada, ya pokoknya nah gitu. Jadi ketika saya nyebutin poin, kalian itu nyatet kan, masing-masing dari kalian itu punya scorecard. Ya, kalian punya scorecard. Nah, itu nanti setiap akhir kelas lapor ke Kalila gitu. Kalila, saya hari ini dapat tugas, dapat poin activity 5, 10 gitu ya. Roya dapat 15 nih, Desrianti 5 gitu, Adinda Puspa 10. Nah, itu lapor. Nanti Kalila punya Excel-nya. Pertemuan hari ini, pertemuan pertama itu siapa aja yang dapat poin, pertemuan kedua gitu ya Kalila ya. Tolongin Ibu ya. Iya. Oke. Gitu. Baiklah. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya ya. Makasih aja, Dek. Ya Bu, makasih banyak. Dadah. Makasih Bu. Makasih banyak. Makasih banyak Bu. Makasih banyak Bu. Makasih Semangat belajarnya. Makasih Bu. Sana sayang, aku lagi ini. Hai. Ada di belakang. Udah, bes.